Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para YouTuber pemula. Hal-hal ini sering banget dilakukan oleh para YouTuber pemula sehingga membuat channel mereka tidak ada perkembangannya. Dan hal-hal ini harus kita hindari agar kita tidak menyesal di belakangnya nanti. Hal yang pertama yang selalu dilakukan oleh para YouTuber pemula adalah tidak sabar. Mereka selalu terburu-buru untuk mendapatkan subscriber, mendapatkan jam tayang, dan berharap secepatnya bisa dimonetisasi channel YouTube-nya. Kenyataannya, itu semua tidak segampang itu. Jika kalian belum mengetahui ilmunya, tentu saja akan membutuhkan waktu untuk belajar terlebih dahulu. Di kehidupan nyata kita saja pun, ketika kita sekolah, kita tidak harus langsung naik ke kelas 2, ke kelas 3. Ada tahapannya. Sama seperti juga di YouTube, semua ada prosesnya, semua ada tahapannya. Hal tidak sabar ini sehingga membuat para YouTuber pemula terpancing oleh hasutan-hasutan para YouTuber pemula lainnya yang mengajak untuk saling sub for sub. Kita pakai cara cepat saja, yaitu sub for sub. Padahal ini tidak ada manfaatnya buat channel YouTube kita. Walaupun ada, itu minim. Dan ada teknik khusus untuk bisa mengakali subscriber hasil sub for sub. Karena ketidaksabarannya di dalam belajar memahami YouTube akhirnya terpancing oleh para penjual subscriber yang akhirnya buang-buang biaya untuk membeli subscriber, yang mana subscriber hasil beli itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat perkembangan channel YouTube kita dan tidak bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk channel kita ketika sudah dimonetisasi. Jadi hal tidak sabar ini yang ada di hati para YouTuber pemula itu supaya dihilangkan. Bagaimana solusinya? Ini adalah masalah para seorang YouTuber pemula. Solusinya adalah menjadi sabar. Sabarlah di dalam belajar memahami YouTube, karena sesuatu yang dilakukan dengan kesabaran dan tetap terus belajar itu bisa membuahkan hasil yang besar. Jangan mudah terpancing dan jangan selalu memikirkan subscriber maupun jam tayang. Selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para YouTuber pemula adalah malas di dalam membuat konten. Ini masih berhubungan dengan masalah pertama. Karena merasa channelnya tidak ada perkembangan, karena merasa kontennya tidak ada penontonnya, subscriber tidak bertambah, akhirnya membuat malas membuat konten. Percuma udah capek-capek tiap hari upload, udah capek-capek tiap hari bikin konten, tapi penontonnya nggak nambah. Akhirnya membuat malas di dalam membuat konten, malas di dalam mencari ide-ide untuk membuat konten, malas di dalam belajar memahami YouTube. Jadi solusi dari permasalahan ini adalah harus rajin di dalam mencari ide-ide konten yang akan kita buat selanjutnya. Selalu belajar mencari referensi dari menonton video-video YouTuber lainnya ataupun menonton video-video para YouTuber yang sudah berhasil dan sudah berkembang. Mungkin ada yang bertanya, saya sudah rajin mencari ide dan membuat konten, namun hasilnya tetap nihil, padahal saya tidak pernah mengikuti sub for sub ataupun mengikuti komunitas dan promosi di kolom komentar. Tapi kok tetap saja ya channel saya sepi. Penyebab channel menjadi sepi mungkin konten yang kita buat adalah konten yang tidak banyak peminatnya. Akhirnya tidak banyak yang mencari pada konten tersebut. Ataupun sebaliknya, konten yang kita buat ini konten yang terlalu banyak peminatnya, yang penyebabnya akhirnya banyak juga para konten kreatornya. Banyak yang membuat konten tersebut, apalagi ditambah ketika kualitas video kita tidak menarik dan konten kita hanya sederhana, itu bisa menjadi penyebab konten kita tidak diminati oleh orang lain dan menyebabkan channel kita menjadi sepi. Buat konten yang peminatnya kurang ataupun sebaliknya terlalu banyak peminatnya, itu lebih baik dari sekarang kita coba ganti saja. Kita ganti topiknya, kita ganti pembahasannya, kita ganti tema saja, kita buat konten yang lainnya. Ya, selalu belajar dan jangan terburu-buru di dalam mengejar monetisasi, karena semua ada waktunya. Ketika kita sudah memahami ilmunya, insya Allah jalan yang kita tuju itu akan lebih mudah. Saya berharap sekali semoga video saya ini bisa memberi manfaat buat para penontonnya. Jika kalian menyukai pada video ini, silahkan di like dan berikan komentar yang positif untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube ini, dan jangan lupa di subscribe ya.
Mohon maaf apabila banyak perkataan saya masih kurang bisa difahami. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.